Dari viralnya 279 juta data WNI yang bocor, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut data yang bocor identik dengan data BPJS Kesehatan. Mengapa kebocoran data bisa terjadi dan bagaimana langkah Kominfo ke depan untuk mencegah kebocoran data terulang kembali? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi. Selamat malam, Mas Dedi. Selamat malam, Mbak Sylvia. Mas Dedi, sejauh ini bagaimana hasil penelusuran Kominfo terkait dugaan 279 juta data WNI bocor dan dijual di forum peretas Rate Forum? Baik, sejak kemarin ketika isu ini berkembang di masyarakat, Kementerian Kominfo beserta dengan kementerian lembaga terkait segera melakukan langkah-langkah yaitu investigasi untuk melakukan penelusuran kebenaran adanya kebocoran data ini. Hasil dari investigasi itu sampai dengan sore hari ini ada beberapa yang mungkin bisa saya update ke pemirsa sekalian. Yang pertama memang dari 1 juta klaim dari user codes yang dia sebut sebagai data yang bisa diunduh secara gratis, itu sebetulnya hanya terdapat 100.002 data. Jadi klaim 1 juta data itu tidak benar, yang benar adalah 100.002 data. Dari 100.002 data tersebut, sudah dilakukan investigasi yang mendalam dan menunjukkan bahwa ada pola yang identik antara data tersebut dengan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Sehingga tadi pukul 2 siang, Kementerian Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan dan kita juga melakukan langkah-langkah tegas lainnya. Misalnya melakukan pemutusan akses terhadap link untuk atau tautan untuk melakukan download terhadap data set tersebut. Di antaranya bfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Itu sudah dilakukan takedown atau pemutusan akses. Dan saat ini saat di mana tim internal BPJS Kesehatan sesuai dengan hasil pemanggilan tadi melakukan cek ulang terhadap data yang tadi disebut identik. Selanjutnya Kementerian Kominfo bersama dengan BSSN tentu akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan BPJS Kesehatan karena kalau memang terbukti bahwa itu adalah data penduduk, maka BPJS Kesehatan harus melakukan pembagian informasi yang lengkap terhadap pemilik data terkait dengan kebocoran ini. Oke, Mas Dedi, saya tanya dulu, 100.002 data yang bocor itu sudah total keseluruhan yang bocor atau yang baru terkonfirmasi adalah 100.002. Berarti masih ada kemungkinan jumlah yang bocor itu lebih dari 100.002 itu? Memang ada beberapa kejanggalan dari klaim user yang bernama Codes itu, Mbak. Yang pertama dia mengklaim ada 1 juta yang bisa diakses secara gratis. Tetapi ternyata faktanya hanya 100.002. Kemudian dia juga mengklaim bahwa ada 279 juta data yang dia miliki. Padahal sebetulnya jika betul itu adalah data dari BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan tidak memiliki data sebesar itu. Mereka hanya memiliki data sekitar 220 juta penduduk. Sehingga kami akan terus menginvestigasi. Ini kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelola data, sehingga akan mempercepat proses investigasi tersebut. Mas Dedi, berarti dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kominfo, sekarang kalau kita pergi ke situs atau forum Rate Forum itu, sudah tidak bisa lagi dilihat 100.002 data ini? Nah, itu ada perbedaan, Mbak. Rate Forums itu forum percakapan yang digunakan untuk mengiklankan penjualan data ini. Sedangkan yang diputus akses oleh Kominfo adalah website untuk file sharing atau pembagian file. Nah, jadi Kominfo melakukan pemutusan akses terhadap sumber filenya, bukan terhadap forumnya. Nah, sumber filenya itu pun
bukan website sumber file sharingnya yang kami lakukan take down, tetapi link terhadap data spesifik yang merujuk pada dugaan kebocoran data penduduk Indonesia itu. Jadi bukan file sharing websitenya, tetapi langsung linknya yang kami lakukan pemblokiran. Oke, tapi kalau data tersebut sudah terlanjur di-share, disebarkan di Red Forum, berarti apakah yang sudah tersebar di Red Forum itu masih bisa diakses, Mas Dedi? Kalau sudah terlanjur di-download, tentu itu bisa diolah atau disalahgunakan atau digunakan lebih lanjut oleh sang pengunduh gitu ya. Tetapi kalau itu hanya sekedar link-link ya, tautan ke download file sharing tadi, sampai saat ini tentu tidak bisa dilakukan karena sudah di take down oleh Kominfo. Oke, baik Mas Dedi, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan bahas lebih jauh soal siapa sebetulnya pemilik akun Coach yang menyebarkan data tersebut. Kita akan ulas sesaat lagi. Kami kembali bersama dengan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi. Mas Dedi, apakah sudah bisa terdeteksi siapa pemilik akun Coach? Masih terlalu dini untuk menyampaikan siapa yang memiliki akun Coach tersebut, karena kita masih melakukan investigasi. Yang terungkap dan terklarifikasi baru 100.002 data. Sedangkan klaim Coach sendiri ada 279 juta data. Sehingga ini betul-betul membutuhkan kerjasama antara BPJS Kesehatan atau pihak pengelola data lain yang nanti kita tidak tahu hasil investigasi selanjutnya, mungkin ada tambahan gitu ya. Sumber data pribadi itu kita tidak tahu, tetapi yang jelas untuk temuan awal ini kita sudah melakukan koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan. Oke, terkait dengan koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan, kembali lagi Mas Dedi, kan hari ini sudah dipanggil ya Direksi BPJS Kesehatan terkait dengan kebocoran data ini. Apakah di situ sudah diakui secara gamblang bahwa betul ini adalah data BPJS Kesehatan dan disampaikan secara transparan? Kenapa ini bisa bocor? Dari hasil jawaban yang disampaikan oleh Direksi BPJS Kesehatan, pihak mereka menyampaikan bahwa masih perlu untuk melakukan cek ulang terhadap hasil investigasi Kominfo. Sehingga Kominfo memberikan waktu yang tentu secepat-cepatnya kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan klarifikasi dan informasi yang transparan kepada publik. Karena sebetulnya Mbak Sylvia, menurut PP 71 tahun 2019, jika terjadi insiden kebocoran data, sebuah PSE atau penyelenggara sistem elektronik ataupun pengelola data wajib memberikan informasi pada kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan wajib juga memberitahukan terkait dengan kebocoran data itu kepada pemilik data. Sehingga sudah menjadi kewajiban siapapun itu, PSE manapun, pengelola data apapun, jika terjadi insiden maka harus segera menginformasikan kepada pemilik data. Kalau pemilik data itu adalah penduduk Indonesia, sejumlah berapa orang, maka mereka harus segera diberikan informasi yang Dalam transparan. kasus ini, Mas Dedi, apakah BPJS Kesehatan langsung menginformasikan kepada Kominfo atau sebaliknya setelah Kominfo yang melakukan investigasi, Kominfo yang memanggil Direksi BPJS Kesehatan, baru akhirnya BPJS Kesehatan buka suara? Sejauh yang kami tahu, proses di internal Kominfo kemarin setelah isu ini naik, memang investigasi dilakukan oleh Kominfo. Berdasarkan hasil investigasi itu, kemudian kami melakukan pemanggilan kepada pengelola BPJS Kesehatan. Oke. Mas Dedi, kalau begitu apakah sekarang kita tinggal menunggu pengecekan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Pengecekan seperti apa yang sedang ditunggu? Kemudian tindak lanjut berikutnya bagaimana? Baik,
yang ditunggu sebetulnya dua hal dari BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah cek ulang seperti yang tadi disampaikan kepada kami di Kominfo. Cek ulang hasil investigasi Kominfo. Yang kedua yang ditunggu juga adalah bahwa BPJS Kesehatan segera, baik itu terjadi kebocoran data atau tidak, melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem keamanan data mereka. Apapun yang bisa dilakukan untuk memproteksi data pribadi yang ada di database atau sistem elektronik BPJS Kesehatan, itu kami sudah menyampaikan untuk segera dilakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan proteksi itu. Oke, dan ini juga warning tentunya ya Mas Dedi, bukan hanya untuk instansi BPJS Kesehatan tapi juga instansi pemerintah lainnya yang juga mengelola data sekian banyak. Bagaimana tindak lanjut dari Kominfo mengingatkan instansi lainnya untuk memproteksi pemerintah terhadap data WNI? Adakah guideline yang harus dipenuhi diingatkan kembali kepada mereka? Betul, jadi ini sebetulnya berkali-kali disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo ya dalam berbagai kesempatan. Kepada setiap PSE, penyelenggara sistem elektronik, kepada setiap pengelola data, kepada setiap wali data, agar mengikuti regulasi yang ada, memiliki standar yang tinggi untuk melakukan pelindungan data pribadi. Walaupun sudah ada standar seperti ISO dan lain sebagainya, tetapi semuanya harus tetap memastikan bahwa peluang untuk kebocoran data pribadi itu pasti ada, baik dari sisi keteledoran pengguna maupun dari sisi sistem elektroniknya. Sehingga siapapun itu pengelola data wajib melakukan evaluasi secara berkala, dan itu sangat kami harapkan Mbak, di tengah makin besarnya volume data yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Semua kementerian, lembaga, BUMN, daerah yang memiliki misalnya data center atau ruang server, pusat pengendali data dan lain sebagainya, itu kami sangat berharap untuk bisa menjaga pelindungan data pribadi, sambil dari sisi regulasi kita juga mendorong percepatan RUU pelindungan data pribadi bersama dengan DPR RI. Baik, terima kasih Mas Dedi Permadi, juru bicara Kominfo telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.